Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa kembali dengan Bucin, Bunda Cici Note Spesial Ramadan. Anak-anak yang disayang Allah, Masya Allah, hari ini sudah makin mendekati akhir dari Ramadan kita ya. Tentu ada yang sedih nggak? Ada ya? Iya, Bunda juga sedih. Nah, kali ini Bunda ingin cerita satu hal tentang azan. Kalau kita mau sholat, pasti kita mendengarkan suara azan terlebih dahulu, dan itulah tanda bahwa waktu sholat segera dimulai. Nah, anak-anak tahu tidak siapa muazin yang pertama kali mengumandangkan azan dengan suara yang sangat lantang dan merdu? Tahu siapa? Pinter, alhamdulillah. Iya sayang, namanya adalah Bilal bin Rabah. Pada awalnya, Bilal muazin pertama itu adalah seorang budak. Masih ingat cerita Bunda yang lalu ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat Rasulullah SAW, yang juga adalah seorang khalifah yang pertama, saudagar yang kaya raya, itu membebaskan Bilal dari majikannya yang kejam. Iya sayang, waktu Bilal memasuki Islam, ya, memeluk Islam, Bilal adalah seorang budak yang kemudian dipaksa, disiksa sama majikannya untuk keluar dari Islam. Bahkan di panas terik matahari, Bilal ditidurkan di atas pasir yang panas, kemudian dadanya ditaruh batu yang besar. Ayo, keluar dari Islam. Begitu kata majikan yang kejam itu. Tapi Bilal tidak mengeluh dengan siksaan itu. Malah Bilal mengatakan, Ahad, Ahad, Ahad. Tandanya apa? Allah yang satu, hanya Allah yang satu. Nah, karena itulah kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq membeli Bilal dan melepaskannya jadi orang yang merdeka. Ya. Nah, kemudian sejak itu Bilal menjadi sahabat Rasulullah, menjadi sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan Rasulullah juga amat menyayangi Bilal. Bila dalam peperangan, ya, Bilal kemudian diminta sama Rasulullah adalah untuk, ayo Bilal, kita istirahatkan pasukan. Atau juga saat Rasulullah berdakwah, ya, kita istirahatkan pasukan dengan apa? Dengan sholat. Nah, saat itulah Bilal kemudian mengumandangkan azan. Anak-anak tahu nggak, Bilal itu tidak sosoknya itu tidak seperti orang lain yang bersih kulitnya gitu ya, yang putih, tidak, tapi hitam kulitnya, tapi tetap bersih. Namun walau kulitnya hitam, ya, Allah tidak pernah membedakan hamba-hambanya. Begitu juga dengan Kanjeng Nabi, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, ya, Rasulullah SAW wafat, Bilal sedih banget dan terpukul. Kemudian sejak itu Bilal tidak mau lagi azan. Karena apa? Setiap mau azan, beliau pasti mengingat kembali kesayangannya. Siapa? Kanjeng Nabi, baginda Rasulullah SAW. Nah, sejak itu gak mau lagi. Sejak Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, Bilal gak mau lagi azan, ya. Nah, sampai suatu hari ketika cucu-cucu Rasulullah lahir, Hasan dan Husain, dan kemudian Bilal sudah sangat tua waktu itu sayangnya, dan jumpa lagi dengan cucu-cucunya Kanjeng Nabi. Hasan dan Husain minta, ayo dong paman, ayo dong, tolong dong, azan lagi dong, gitu kan ya, dibujuk-bujuk. Kemudian Bilal mau azan lagi. Nah, itulah azan terakhir Bilal bin Rabah. Setelah beliau azan, beliau meninggal dunia. Ya, karena apa? Kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi sayang, kalau kita melihat kawan kita, ada yang berbeda warna kulit dengan kita, ada yang berbeda mungkin juga rambut yang berbeda, ada yang hitam, ya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang keriting, ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Itu semua adalah ciptaan Allah. Kita perlu mencintai dan menyayanginya, karena Allah tidak melihat seseorang dari rupanya, tetapi dari ketakwaannya. Sama seperti cerita Bilal bin Rabah, yaitu muazin pertama dalam Islam. Oke, sampai sini dulu. Kita jumpa lagi esok insya Allah sayang ya. Bye.